Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan tentunya dalam kondisi yang luar biasa untuk menjalani berbagai aktivitas pada hari ini. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini, yaitu mengenai tarikat atau juga dikenal sebagai thariqah. Nah, tarikat atau thariqah ini merupakan suatu istilah yang merujuk pada aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Nah, secara bahasa, tarikat atau thariqah ini diartikan sebagai suatu jalan atau juga sebuah metode yang ditempuh oleh seseorang dengan tujuan untuk membangun kedekatan dan juga memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu untuk teman-teman ketahui bahwa tarikat tidak hanya berkembang satu atau dua aliran saja, melainkan ada begitu banyak aliran-aliran tarikat yang berkembang di dunia hingga saat ini. Seperti ada yang namanya tarikat Naqsabandiyah, tarikat Syatariyah, dan juga tarikat Syaziliyah, serta masih banyak tarikat-tarikat lainnya. Nah, tentunya dalam video ini kami tidak membahas keseluruhan dari aliran-aliran tarikat tersebut karena akan memakan banyak waktu. Kami akan membahas salah satu dari aliran-aliran tarikat tersebut, yaitu tarikat Syaziliyah. Nah, untuk menunjang kebenaran dari isi video kami kali ini, kami tidak hanya mencari data melalui internet, tetapi juga melalui sumbernya langsung dengan mewawancarai salah satu tokoh dari tarikat Syaziliyah ini. Beliau adalah seorang ustadz, nama beliau adalah Soluhin. Beliau ini merupakan seorang ustadz yang aktif dalam mengisi kajian-kajian di masjid. Beliau merupakan seorang yang sudah terjun ke dalam dunia tarekat, terutama tarekat Syaziliyah, sejak tahun 2014 hingga saat ini. Nah, bagaimana penjelasan mengenai tarekat Syaziliyah? Untuk itu, silakan simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Karisma Apriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tarekat Syaziliyah. Tarekat Syaziliyah adalah tarekat sufi yang didirikan oleh seorang ulama besar dari Maroko, yaitu Syekh Abul Hasan As-Sazali pada abad ke-13. Tarekat ini berkembang luas di wilayah Afrika Utara hingga ke Mesir dan wilayah lainnya termasuk di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh penting dalam tarekat Syaziliyah ini antara lain yaitu Ibnu Atha'illah, Ahmad Zarruq, dan Ahmad Ibnu Ajibah yang berperan penting dan dengan kontribusi mereka dalam bidang sastra dan intelektual. Tarekat Syaziliyah ini menekankan keseimbangan antara kehidupan spiritual pribadi dan kepentingan sosial. Tarekat Syaziliyah ini masuk di Indonesia pada abad ke-19 melalui jalur murid dari Syekh Abul Hasan, yaitu Syekh Abdul Fatih Al-Maiduni, dan berkembang melalui berbagai jalur termasuk melalui penyebaran karya-karya Ibnu Atha'illah dalam tokoh-tokoh lokal yang menjadi mursyid. Tarekat ini menekankan pentingnya kepada aspek-aspek seperti ketakwaan, mengikuti sunnah Rasul, diubah dari makhluk, taat kepada ketentuan Allah dan kembali kepadanya. Tarekat Syaziliyah ini dengan sejarah dan ajarannya yang sangat kaya terus menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual Islam hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadi Aprianti, NIM 3022206. Nah, saya akan menjelaskan tentang ajaran tarekat. Nah, ajaran tarekat itu
Nah, ialah yang pertama tuh istighfar, itu ialah meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa ataupun maksiat yang telah diperbuat seseorang dan berpaling dari perbuatan itu. Nah, ada juga seperti sholat Nabi, ialah seorang salik yang membersihkan diri dan mensucikan jiwanya melalui istighfar. Nah, dan juga seperti zikir, yaitu amalan khas yang harus ada dalam setiap tarekat. Nah, zikir ini dalam tarekat yakni mengingat atau menyebut nama Allah. Dan juga adapun tentang muraqabah, yaitu kontemplasi seseorang duduk yang mengheningkan cipta dan penuh kesungguhan hati dengan menghayatkan bahwa dirinya ini seolah-olah berhadapan dengan Allah, dan juga meyakinkan hati bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikan segala perbuatannya. Dan ada juga seperti wasilah. Nah, wasilah ini ialah bisa disebut tawasul. Adapun segala sesuatu yang dengannya mendekat diri kepada yang lain. Nah, wasilah ini ialah tarekat, yaitu upayanya yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau cara yang dilakukan agar pendekatan diri ini dapat segera berhasil gitu. Nah, yang selanjutnya tentang robitha, yaitu menghubungkan rohani seseorang murid kepada guru mursyidnya. Nah, seperti itu. Dan adapun juga suluk atau uzlah, yaitu suluk ini suatu perjalanan menuju Tuhan yang dilakukan dengan pendiam diri di pondok atau zawiyah. Nah, suluk ini biasanya diisi dengan aktivitas ibadah seperti puasa, sunnah, membaca aurat atau zikir tarekat. Nah, zuhud dan wara ialah kedua perilaku sufistik yang akan sangat mendukung upaya tazkiyatun nafs atau tabsyiatul qalb. Nah, karena zuhud adalah tidak hanya dengan ketergantungan hati pada harta yang bersifat duniawi, namun bukan berarti harus juga meninggalkan dunia atau anti terhadap dunia. Nah, sedangkan waro ialah sikap hidup selektif dengan meninggalkan dosa kecil. Nah, dan selanjutnya wirid, yaitu suatu amalan yang hampir dilaksanakan secara terus-menerus, nah pada waktu yang tertentu. Nah, selanjutnya juga tentang hizib. Nah, hizib ini ialah kumpulan doa khusus, atau hizib ini biasanya merupakan doa andalan seorang syekh yang biasanya itu juga diberikan kepada para muridnya dengan ijazah yang syar'i atau yang jelas gitu. Nah, selanjutnya tentang hatamah atau khususiyah, itu ialah amalan khusus yang harus dilakukan pengikut tarekat sebagai sebuah organisasi gitu, secara jamaah gitu. Nah, yang selanjutnya tentang at-taqwa dan fid'ah, yaitu penebusan atau tradisi tarekat yang dilaksanakan dalam rangka membersihkan jiwa dari kotoran atau penyakit jiwa. Nah, yang selanjutnya tentang istighosah, sebenarnya ini berarti memohon pertolongan kepada Allah agar mencapai kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, yang terakhir ialah rotib, yaitu seperangkat amalan yang biasanya harus diwiridkan para pengamalnya. Nah, namun rotib ini merupakan kumpulan beberapa potongan ayat atau beberapa surat pendek yang digabungkan dalam bacaan seperti istighfar, tasbih, sholawat, asmaul husna, dan kalimat thayyibah dalam suatu rumusan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Saputra Alda. Di sini izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu thariqah dan apakah thariqah masih relevan di zaman sekarang ini. Dan yang terakhir adalah ada sedikit nasihat yang insya Allah bisa membantu kita untuk tetap semangat dalam belajar. Baiklah teman-temanku sekalian, dimulai dari yang awal, yaitu apakah itu thariqah. Nah, thariqah adalah jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ritual-ritual seperti zikir, salat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan ritual itu kita dapat mensucikan diri, dapat membersihkan batin serta pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah apakah thariqah masih relevan di zaman sekarang ini? Maka jawabannya adalah masih. Karena thariqah bisa membantu kita untuk mengisi kekosongan batin sehingga kita tahu makna kehidupan dan kita tetap semangat untuk memperbaiki ibadah-ibadah sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga thariqah bisa membantu kita untuk memperbaiki akhlak serta etika. Kemudian yang terakhir adalah
sedikit nasihat yang insya Allah bisa membantu kita untuk tetap semangat dalam memperbaiki diri, yaitu jangan malu untuk menuntut ilmu agama. Karena banyak sekali kaum anak-anak muda yang mana mereka merasa malu untuk menuntut ilmu agama, sehingga mereka hanya belajar dari sosial media saja, yang mana kita ketahui bahwasanya di sosial media itu belum tentu itu benar atau salah, karena kita tidak tahu asal usul dari penjelasan itu. Sehingga alangkah baiknya kita dapat belajar ilmu agama kepada guru atau ahlinya, atau mungkin jika tidak mampu kita bisa bertanya kepada orang yang lebih paham agama, atau mungkin kita bisa juga dari membaca buku, membaca kitab, atau mungkin mengikuti kajian-kajian yang bisa membantu kita membantu pemahaman kita dalam ilmu agama. Sekian penjelasan singkat dari saya, mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.